Sebelum memasuki perlombaan sesungguhnya, terlihat beberapa jalur memanfaatkan waktu untuk latihan. Deretan jalur memanfaatkan momen untuk menjajal area untuk berlomba nanti. Untuk jarak tempuh yang dilakukan masing-masing peserta yaitu sekitar 1 km. Dan saat ini ada salah satu tim yaitu Si Ganteng Ibu Kota ini sedang briefing untuk latihan terakhir kali sebelum perlombaan dimulai. Sondra, sini. Nih, saya perkenalkan ini penari cilik perwakilan dari Desa Sawah ya. Ini nanti kamu besok yang nari di depan. Udah nyiapin gerakannya? Udah latihan berapa lama? Setahun. Wah, keren banget ya. Ini udah 1 tahun latihan. Pacu jalur tidak bisa dilepaskan dari togak luan atau penari cilik. Untuk menjadi togak luan, biasanya dipilih anak laki-laki yang memiliki kemampuan berenang dan pandai menari. Togak luan berperan sebagai penyemangat bagi pendayung yang sedang berpacu. Gerakannya sekaligus jadi isyarat bagi para pendayung. Selain togak luan dan pendayung, ada 2 peran lagi dalam perlombaan pacu jalur, yaitu timbo ruang dan tukang onjai. Timbo ruang ada di tengah jalur yang berperan sebagai pemberi komando. Sedangkan tukang onjai di paling belakang jalur sebagai penunjuk arah. Lain desa, lain pula tradisinya untuk menyambut kegiatan Pacu Jalur 2025 ini. Seperti salah satunya di Desa Sawah, ini ada onde-onde atau para ibu-ibu ini yang sedang berkumpul untuk memasak bubur atau di sini namanya konji berayak atau kegiatannya disebut juga mangonji. Ibu permisi ya, saya boleh ikut? Ya, boleh. Ya. Sukacita menyambut festival pacu jalur tradisional tidak hanya dirasakan oleh peserta saja. Sebagian masyarakat masih mempertahankan tradisi yang ada. Salah satunya makonji, yaitu memasak bubur atau dikenal dengan nama konji barayak. Wah, ini tadi sepertinya saya sedikit ketinggalan untuk proses awalnya, tapi ini di dalam ada santan, gula, dan juga ada pandan. Ini semuanya dicampur dan ditunggu sampai mendidih dulu Ibu ya? Iya. Biasanya ini untuk 1 kuali besar berapa porsi jadinya Ibu? Porsi tepungnya? Enggak, jadi buburnya? Banyak. Banyak sekali? Banyak. 2 termos itu. Ininya ini bikin di kuali besar untuk disantap beramai-ramai ya. Iya. Tapi ini prosesnya memang tidak begitu mudah. Iya. Ini kita semua menangis di sini karena terkena asap. Bersama dengan ibu-ibu dari Desa Sawah, Kuantan Tengah, saya ingin mengikuti masak makonji. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain tepung beras, santan, hingga daun pandan. Bahan yang sudah siap kemudian langsung diolah bersama-sama. Tidak lupa, disiapkan pula daun pisang yang akan digunakan sebagai wadah. Ibu ini buat apa? Bokor namanya deh. Kor. Bokor. Untuk makan konji itu nanti. Bagi masyarakat Kuantan Singingi, konji barayak bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol kebersamaan dan persatuan. Ini adalah salah satu ciri khas di Desa Sawah untuk membuat konji berayak. Nah, salah satunya ini tempat makannya itu dari daun pisang atau disebut dengan bokor. Ini dikerjakan bersama-sama dan nanti akan dipakai untuk makan saat konji berayaknya sudah jadi. Oke, Ibu ini ya. Terima kasih, saya geser dulu. Gula pasir yang sudah dimasak bersama santan kemudian dicampur dengan tepung beras dan dibentuk menjadi adonan.
Salah satu serunya membuat mangonji ini bersama-sama dengan onde-onde, yaitu saling menyemangati. Mau sesulit apapun prosesnya tetap dilakukan bersama. Wih, kekuatan super Ibu. Dari semua tahap pembuatan bubur, pencetakan menjadi yang paling unik. Adonan barayak ditekan hingga mengeluarkan bulir-bulir adonan yang larut dengan rebusan santan dan gula. Bagi warga Kuansing pada umumnya, konji berayak ini bukan sekedar manisnya bubur, tapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Dukungan warga untuk tiap perwakilan pacu jalur memang begitu terasa. Konji barayak yang sudah matang siap untuk dinikmati bersama. Ini selagi masih hangat emang paling pas untuk disajikan. Nah, konji berayak ini sudah jadi dan sudah dimasukkan ke dalam wadah untuk disajikan bersama-sama. Permisi ya Bapak. Bang Anteng. Iya. Selamat menikmati. Selain sebagai hidangan untuk merayakan kebersamaan, konji barayak juga kerap hadir dalam momen spesial lain, seperti nikahan, lahiran, dan pindah rumah. Memang enak sekali, Bu. Jadi ternyata konji berayak ini adalah makanan tradisional di sini yang memang nggak boleh lepas setiap ada acara besar. Entah itu pernikahan atau pesta atau apapun Ibu ya. Salah satunya seperti pacu jalur ini. Dibuat semakin meriah lagi dengan adanya konji berayak. Konji barayak memiliki tekstur kenyal menyerupai cendol dengan kuah santan kental dan bercita rasa manis. Konji barayak begitu istimewa di hati masyarakat Kuantan Singingi. Kuliner ini kerap hadir dalam menggambarkan sebuah kebersamaan. Tiap-tiap peserta pacu jalur memiliki persiapan dan juga tradisi yang berbeda-beda. Dan saya pun semakin penasaran seperti apa nanti puncak acara pacu jalur. Setelah menikmati konji barayak, saya diajak untuk barandai, yaitu tradisi bergoyang dengan musik Melayu. Jadi ini sebagai salah satu pengisi kegiatan runtutan persiapan, ini ada seru-seruannya yaitu menari bareng atau merandai. Ini menari pakai lagu Melayu ya. Dan ini nggak cuma ibu-ibu aja yang bisa gabung, adik-adik pun atau yang lain mau gabung juga boleh banget. Tradisi barandai biasanya dilakukan dalam arena terbuka, tanpa panggung dan melibatkan pengunjung yang lain. Kemeriahan pembukaan Festival Pacu Jalur Tradisional 2025 dilakukan dengan sajian budaya khas Kuantan Singingi. Berbagai tarian tradisional pun ditampilkan, sejumlah tokoh negara dan adat pun hadir. Pacu Jalur adalah wajah Riau. Keramahan Melayu dengan seni yang kaya menjadi sajian khas. Pemukulan gong yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata menjadi tanda Festival Pacu Jalur Tradisional resmi dibuka. Ribuan orang dari seluruh penjuru Indonesia datang untuk menyaksikan Festival Pacu Jalur 2025. Dan dari tadi memang pembukaannya itu meriah sekali dengan adanya tarian-tarian tradisional. Dan dengan dibunyikannya gong oleh Menteri Pariwisata, Festival Pacu Jalur 2025 resmi dibuka. Setelah pembukaan, parade pacu jalur dilakukan. Sejumlah peserta pacu jalur pun melakukan eksibisi di tengah ribuan penonton. Tepian Narosa Sungai Kuantan berubah jadi lautan manusia.
Saya benar-benar terpukau dengan antusiasme penonton. Selain dengan datangnya Bapak Wakil Presiden kita, acara ini semakin meriah dengan adanya pawai jalur-jalur dari beberapa perwakilan desa. Ini warnanya sangat mencolok. Rangkaian pacu jalur berlanjut dengan babak penyisihan. Dan babak penyisihan ini akan berlangsung selama beberapa hari karena memang untuk menyaring peserta yang banyak sekali dari total lebih dari 200 dan disaring untuk 15 terbaiknya. Dari sekian ribu penonton ini bisa dilihat seberapa antusias mereka saat melihat perwakilan mereka sedang berlomba dan mau menang. Heboh sekali! Wah, ini benar-benar gak kebayang sih kalau misalnya jadi peserta. Ini mereka harus konsisten mendayung dan energi yang dikeluarkan itu tidak boleh berkurang. Dan apalagi bayanginnya itu mulai dari mereka latihan, masuk babak penyisihan, dan kalau menang, masuk sampai ke final, mereka harus mendayung terus selama beberapa hari. Kecepatan mencapai garis finish bukan satu-satunya penentu kemenangan. Ada kriteria lain yang menjadi pertimbangan, yaitu kelengkapan atribut, kerapian busana, hingga keserasian gerakan dan kekompakan.